Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yufi Indiani dengan NIM 20301064 pada mata kuliah ekologi tumbuhan. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai analisis statistik data sampling tumbuhan dengan dosen pengampu yaitu Dwi Rini Kurnia Fitri MSI. Analisis spektrum waveform tumbuhan. Spektrum waveform adalah metode untuk menunjukkan spektrum biologi yang paling banyak digunakan adalah sistem waveform Ronquier. Ronquier membuat klasifikasi dunia tumbuhan yang didasarkan atas tata kuncup pertumbuhan terhadap permukaan tanah. Bagiannya itu yang pertama, Phanerophyta merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai letak titik kuncup pertumbuhan minimal 25 cm di atas permukaan tanah. Ke dalam kelompok tumbuhan ini termasuk semua tumbuhan berkayu, baik pohon, perdu, semak yang tinggi, liana, tumbuhan yang berambat berkayu, epifit, dan batang sukulen yang tinggi. Yang B, Chamaepitta. Kelompok tumbuhan ini juga merupakan tumbuhan berkayu, tetapi letak kuncup pertumbuhannya kurang dari 25 cm di atas permukaan tanah. Ke dalam kelompok tumbuhan ini termasuk tumbuhan setengah perdu atau Subfruticosa. Bagian pangkal berkayu dengan tunas berbatang basah. Stoloniferous, sukulen rendah, dan tumbuhan berbentuk bantalan. Hemicritophyta. Tumbuhan kelompok ini mempunyai titik kuncup pertumbuhan tepat di atas permukaan tanah. Dalam kelompok ini termasuk herba berdaun lebar musiman, rerumputan, dan tumbuhan roset. Yang D, Critophyta. Titik kuncup pertumbuhan berada di bawah tanah atau di dalam air. Dalam kelompok ini termasuk tumbuhan umbi rimpang, tumbuhan perairan emergen, mengampung dan berakar pada air. Yang E, Pterophyta. Termasuk semua tumbuhan suatu musim di mana pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, titik pertumbuhan berupa embrio dalam biji. B, analisis pola distribusi. Pola atau distribusi menurut ruang spasial akan memberikan informasi tambahan terhadap suatu spesies. Di alam ini, pola penyebaran tumbuhan sangat bervariasi, yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 3 pola dasar: acak, mengelompok, dan teratur. Pola penyebaran secara acak. Pola ini menggambarkan penyebaran tumbuhan secara sembarangan atau acak. Artinya, setiap spesies tidak mempunyai arah dan posisi terhadap lokasi tertentu untuk spesies yang sama. Pola mengelompok. Pola ini terjadi dalam satu area yang cukup sempit di permukaan bumi. Spesies akan diikuti oleh spesies yang sama yang ada di dekatnya. Penyebaran yang teratur dengan pola tertentu, seperti pola pohon dalam suatu anggota, kebanyakan spesies cenderung mengelompok. Alasannya, dengan tumbuhan berkembang biak dengan reproduksi, berhubungan dengan lingkungan mikro, habitat bersifat homogen pada lingkungan. Yang C, analisis interaksi spesies tumbuhan. Asosiasi jenis tumbuhan tidak berarti merupakan bentuk yang harmonis dari berbagai kegiatan yang bertujuan sama. Namun, adanya individualitas tumbuhan tidak berarti menghambat adanya hubungan tertentu di antara tumbuhan dalam suatu komunitas. Hubungan tersebut dapat berupa
pesaing langsung yang bersaing untuk sumber lingkungan yang sama dengan menempati strata sama. Jenis dependen yang hanya dapat hidup pada niche tertentu karena hadirnya tumbuhan lain seperti lumut yang hanya tumbuh pada kondisi mikroklimat tertentu yang dihasilkan oleh pohon. Jenis pelengkap tidak bersaing satu sama lain karena persyaratan untuk hidup mencukupi dengan menempati strata yang berbeda atau irama musiman yang berbeda. Penentuan struktur tegakan tumbuhan. Tegakan dan struktur tegakan dalam bidang kehutanan yaitu tegakan merupakan suatu hamparan lahan hutan secara geografis terpusat dan memiliki ciri-ciri kombinasi dari sifat-sifat vegetasi jenis. Pola pertumbuhan. Kualitas pertumbuhan, sifat-sifat fisik, bentuk lapangan, kemiringan lapangan yang relatif homogen serta memiliki luas minimal tertentu sebagai yang diisyaratkan. Tegakan adalah penyebaran fisik dan temporal dari pohon-pohon dalam tegakan yang penyebarannya tersebut berdasarkan jenis pola penyebaran vertikal dan horizontal pada pohon termasuk volume, tajuk indeks, luas daun, dan batang. Struktur tegakan adalah distribusi jenis dan ukuran pohon dalam tegakan atau hutan yang menggambarkan komposisi jenis, distribusi diameter, distribusi tinggi, dan kelas tajuk. Kelas hutan guna untuk penentuan kerapatan pohon pada berbagai kelas diameter. Analisis kultur tumbuhan. Analisis kultur adalah teknik multivariat yang mempunyai utama untuk mengelompokkan objek-objek atau kasus berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis klaster mengklasifikasi objek sehingga setiap objek yang memiliki sifat yang mirip, paling dekat kesamaannya, akan mengelompok ke dalam satu klaster atau kelompok yang sama. Klaster yang mempunyai kesamaan itu homogenitas, kesamaan yang tinggi antar anggota dalam satu klaster. Heterogenitas atau perbedaan yang tinggi antar klaster yang satu dengan klaster yang lainnya. Beberapa manfaat dari analisis klaster adalah eksplorasi data peubah ganda, reduksi data, stratifikasi sampling, prediksi keadaan objek. Hasil dari analisis klaster dipengaruhi oleh objek yang diklasterkan, peubah yang diamati, ukuran kemiripan jarak yang dipakai, skala ukuran yang dipakai, serta metode pengklasteran yang digunakan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Yufi Indiani pamit undur. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.